Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basari Official. Kepada saudara-saudara semuanya, kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat saya semuanya, dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga yang sudah mendukung channel ini, sehingga channel ini adalah bisa berkembang, yaitu dengan nge-share dan dengan like dan dengan komen, dan yang paling penting adalah dengan subscribe. Kami ucapkan terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezekinya. Yang masih punya amanah semoga cepat lunas. Yang sakit yaitu semoga cepat sembuh, dan keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sekarang sebelum saya menyampaikan menjawab beberapa pertanyaan yang mengenai keajaiban, keberkahan, dan fadilah membaca sholawat. Ya, saya bacakan di dalam kitab yaitu Sholawat dan Asmaul Husna ini, yang di dalamnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat dan salam kepadanya. Dari surat Al-Ahzab nomor 56. Berdasarkan Al-Quran ini, bahwa orang-orang yang beriman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bersolawat itu, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, maka kalau orang-orang yang beriman, kalau memang dipanggil oleh Allah membaca sholawat, ya terus membaca. Ya, dibaca terus menerus dengan istiqomah. Kemudian di dalam hadis itu tidak perlu kita ragukan, ada di dalam Al-Qur'an, dan itu adalah sudah sering kita dengarkan. Kemudian siapa yang membaca sholawat? Man sholla alayya shollallahu alaihi biha asron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, pasti Allah merahmatinya 10 kali. Membaca sholawat satu kali itu adalah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Dalam konten yang lain pernah saya sampaikan, yang bacakan sholawat 10 dihapus keburukannya, 10 ditulis kebaikannya, 10 diangkat derajatnya, dibukakan pintu 70 pintu rahmat. Nah, itu ada dalam hadisnya. Maka tidak perlu diragukan lagi. Kalau kawan-kawan itu sedulur semua itu, lah kok saya lama kali, enggak ada keajaibannya, enggak ada perubahan apa-apa. Nah itu maka inilah akan saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keberkahan, memberikan keajaiban, mengabulkan sesuatu doa. Itu memang tidak sama di antara orang satu dengan orang yang lain. Itu adalah tidak sama. Mengapa tidak sama? Memakai proses. Kalau seseorang yang sudah lama, yang sudah tidak terhitung tahunnya kenal dengan Allah Subhanahu wa taala,
ya sudah mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya walaupun punya dosa tetapi berbeda dengan yang kawan yang lain. Itu dengan yang satu umpama yang lama sekali tidak kenal dengan Allah, lalu baru mendawamkan sholawat, sama-sama mendawamkan sholawat, mestinya ya doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya cepat yang sudah lama kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa proses ya. Ada kemungkinan sholawat yang dibaca, yaitu sholawat Jibril lah katakan ya, Sallallahu ala Muhammad yang seharinya itu 1000. Yang sholawat yang si A tadi, si A ya, karena kita manusia ini adalah dosanya pun tidak sama. Si A dengan B, si B itu tidak sama dengan si C itu adalah tidak sama. Bisa juga si A itu yang membaca sholawat beberapa tahun itu baru untuk yaitu melebur dosanya, mengampuni dosanya. Nah, karena satu sholawat tadi adalah 10 keburukan yang dihapus, beberapa dosanya yang sudah beberapa tahun ini, jadi baru proses pengampunan. Nah, si A tadi adalah sholawatnya baru proses pengampunan, karena manusia ini banyak dosanya. Ya, dan dosanya tadi sudah saya sampaikan tidak sama. Ya, tidak sama antara si A dengan si B dengan si C. Jadi lain kalau yang membaca, kalau kita ini umpama seorang wali, nah begitu ya tidak banyak dosanya. Ya itu mungkin membaca sholawat sebentar, doanya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa proses tadi ya. Tahap pertama sholawatnya ini baru pengampunan dosa, melebur dosa, ya, itu melebur dosanya. Jadi yang beberapa bulan, yang beberapa hari ini untuk melebur dosa, baru dosanya dilebur. Kemudian yaitu yang kedua, kalau sudah dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah membersihkan hati. Sholawat itu adalah untuk membersihkan hati. Yang punya rasa iri, yaitu termasuk penyakit hati, yang punya rasa dengki, yang sakit hati, yang sering sakit hati, sedikit-sedikit sakit hati, sedikit-sedikit marah, nah, sedikit-sedikit emosi ya. Ada tetangganya membeli sesuatu, dia adalah tidak senang. Nah, dia senang kalau kawannya itu mendapatkan yang tidak baik. Itu namanya adalah penyakit hati. Sholawat yang kedua tadi, sholawat yang kedua, proses yang kedua tadi sesudah membersihkan, pengampunan dosa, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Terus yang kedua adalah sholawatnya tadi untuk membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati tadi yang saya sebutkan. Nah itu. Kemudian yang ketiga, proses yang ketiga adalah sholawatnya itu adalah untuk melembutkan hatinya. Hati yang lembut ya. Hati kok lembut itu bagaimana ya? Hati yang lembut ya tadi sudah dosanya sudah berkurang, sudah diampuni oleh Allah. Kemudian penyakit-penyakitnya sudah dibersihkan oleh Allah. Ya. Penyakitnya tadi sudah dibersihkan oleh Allah, sudah dengan sholawat membersihkannya tadi. Kalau masih masih punya rasa iri, ya masih perlu sholawat sebanyak-banyaknya supaya rasa irinya tadi hilang. Rasa iri, rasa dengkinya itu hilang. Kalau sudah hilang, adalah proses berikutnya, yaitu melembutkan hati.
sholawatnya tadi itu supaya hatinya itu lembut. Karena hati itu ada yang keras, ada yang lembut. Hati yang lembut yaitu apa itu ya? Penyabar, tidak mudah, tidak pemarah, yaitu sering apa itu ada belas kasihan dengan orang lain. Ya, ikut kalau tetangga, kawannya, saudaranya merasakan sedih, dia kadang ikut merasakannya. Itu tandanya lembut ya. Lah ikut merasakan bagaimana? Ya contohnya saja dia nengok apa ya? Katakanlah nengok kisah-kisah di TV, kisah anak yatim, piatu yang terlunta-lunta hidupnya, yang apa itu sedih lah film itu. Dia sampai meneteskan air mata. Nah, itulah tandanya hatinya itu lembut ya. Hatinya itu lembut hatinya. Kalau hati yang keras walaupun nengok sesuatu yang sedih, ya jangankan meneteskan air mata, dia pun tidak ikut sedih. Itu termasuk cirinya hatinya yang lembut. Kalau sudah dosanya diampuni oleh Allah, sholawat tadi untuk mengampunan dosa, yang kedua adalah untuk membersihkan penyakit-penyakit hati, dan hati selanjutnya adalah untuk melembutkan hatinya. Kalau sudah seperti itu, tahap yang terakhir orang yang mendawamkan sholawat tadi adalah barulah apa itu sholawat tadi menggerakkan tubuh kita, yaitu untuk menghadap kepada Allah. Nah, selawat itu bisa menggerakkan kita, menggerakkan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru yaitu nanti tahap berikutnya. Jadi sholawat kita kok bisa bisa menggerakkan tubuh kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kayak apa? Jadi kita yang sudah mendawamkan sholawat, itu tandanya bahwa doanya tidak lama akan terkabul. Dia adalah bisa menggerakkan tubuhnya itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ke masjid, beribadah, sholat berjamaah, ya. Kemudian membaca Al-Quran, pokoknya yang ibadah itu bisa menggerakkan itu. Maka secara otomatis yang sudah mendawamkan sholawat itu akan berubah. Yang dulu tidak pernah berjalan, tidak pernah bergerak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca sholawat, yang sudah beberapa hari atau beberapa bulan yang dengan istiqomah, yaitu adalah bisa menggerakkan tubuhnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tahap yang keempat. Nah, ada beberapa tahap tadi ya. Sholawat bisa tahap yang pertama adalah tahap pengampunan dosa. Kemudian yang kedua adalah tahap membersihkan kotoran hati. Yang ketiga adalah melembutkan seseorang, hati seseorang. Lembut dia, belas kasihan, yaitu mudah untuk mengeluarkan sebagian hartanya, itu namanya ada lembut. Mudah kasihan kepada orang lain,
Nah, itu namanya hatinya semakin lembut. Kemudian sholawat itu juga bisa menggerakkan yaitu tubuh kita untuk beribadah. Itu ya. Kemudian tahap berikutnya, tahap selanjutnya, sholawat kita itu adalah untuk mengabulkan hajat kita, mengabulkan doa kita. Kalau doa kita itu memohon yaitu supaya amanah kita lunas, ya bisa lunas. Kalau sudah tahap ke-1, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat adalah tahap dikabulkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita mohon hutang, lunas hutangnya dengan izin Allah. Lah dari mana itu? Apanya kok bisa lunas hutangnya? Kalau yang hutang ya umpama yang memohonnya itu memohon hutang, ya Allah berikan rezeki itu tidak disangka-sangka seperti yang ada di testimoni yang sudah beberapa orang, bahkan tidak hanya puluhan orang, ratusan ribuan orang yang sudah mendapatkan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maka dengan sabar ya mendawamkannya itu, dengan istiqomah. Ya, karena seperti itu. Jadi kita harus berprasangka yang baik. Jadi sholawat kita itu mungkin baru untuk membersihkan dosa, karena dosa kita ini banyak sekali. Itu masih untuk membersihkan rasa iri, dengki dan lain sebagainya. Itu gunanya untuk melembutkan hati kita, ya. Itu adalah untuk menggerakkan. Nah, kalau sudah keempat sudah sampai menggerakkan tubuh kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, baru itu doa sudah dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada beberapa proses tadi ya, sampai 4 proses, 5 proses yang terakhir. Ya, bukan terus berarti baru sebentar mendawamkan sholawat. Pak, saya minta doa. Yang doa itu supaya cepat manjur, cepat hutang saya lunas. Ya, semuanya itu ada prosesnya ya. Tidak bin salah bin, semuanya pakai proses. Ya terkecuali seperti doanya para aulia, para wali, yaitu orang-orang yang sudah bersih, ya, orang-orang yang sudah bersih, yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya ada kemungkinan baru sebentar dia adalah diijabah dan dikabulkan hajat-hajatnya. Nah, itu ya, itu kepada kawan-kawan yang, jadi semoga apa itu yang saya sampaikan tadi, yaitu proses terkabulnya doa kita yang sampai bertahap, sampai 5 tahap ini ya, semoga menambahkan semakin mengerti kita membaca sholawat ini, semakin memahami. Dan jangan lupa kalau bersolawat itu niatnya adalah karena Allah. Jangan solawat malah yang diingat-ingat tadi hajatnya. Solawat ya yang diingat. Jadi niat lillahi ta'ala, niat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian ya, semoga
yang sedikit ini menjadi semakin rajin, semakin istiqomah, dan juga secepatnya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada kawan-kawan semuanya ya, saya kalau sholawat berjamaah live seperti tadi pagi gitu kan, live sholawat, kemudian malam juga berjamaah sholawat pakai WA, itu adalah saya kasih air seperti ini. Saya buka, namanya adalah air sholawat dengan yaitu madu. Maka bagi kawan-kawannya yang ada sakit belum sembuh, yaitu ini bisa dikirim, yaitu kirimkan alamat lengkap, ya nanti akan saya kirimkan air sholawat dengan atau madu ya. Madu itu memang madu dari hutan akasia yang ada di Rio, tetapi sudah saya bacakan sholawat. Persilahkan diorder nanti saya kirimkan. Saya ngirimnya itu sekarang lewat Argo, maka airnya itu kalau bisa paling sedikit itu 5 liter. Seperti yang saya kirim baru-baru ini ya. Itu paling sedikit 5 liter. Kalau sampai Kalimantan itu 15 liter, 15 kilo kok liter nih, sampai 10 kilo karena ongkosnya itu kalau sampai Kalimantan itu 15 kilo kalau nggak salah ya. Itu tidak ada 200 ongkosnya. Demikian bagi kawan-kawan yang mau masuk grup silahkan, yaitu dan yang punya testimoni, punya keajaiban sholawat silahkan dikirim di 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Thank you very much. See you next time. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.